Yang penting kita tuh usaha itu kejujuran, tidak boleh angkuh, kejujuran apa adanya. Biarpun perjuangannya pahit gitu ya. Karya seni itu tidak ada nilainya, tidak bisa dibandingkan. Seni itu sulit Mas, tidak semua punya seni. Adapun SDM nggak bisa ngajar, tapi kebanyakan yang nggak punya etika itu Mas, nggak punya etika. Anak-anak gini nih, waduh, unggah-ungguhnya kurang gitu. Memang uang itu nggak sudah mati, tapi untuk jalan hidup supaya lebih percaya diri. Anda telepon, Andi datang. Itu kuncinya. Nama saya Andi. Kebetulan saya sebagai pemegang pemilik Andi Video Shooting di Jogja. Saya itu senang videografi karena saya senang melirik yang indah-indah. Nah itu sudah kuat saya waktu remaja gitu. Sehingga saya pasti kalau usaha, saya yakin berhasil. Saya punya keyakinan pasti akan senang. Yang saya foto maupun sambil gambar bergerak. Usaha yang menyenangkan kepada orang lain tapi juga mendapatkan income untuk kehidupan selanjutnya. Nggak ada waktu itu saya mau belajar kepada siapa, belum ada YouTube, bingung tombol-tombol kamera kan belum bisa, hanya kepada tokonya pun juga belum kita mengerti. Terus saya tarik dulu, oh ini ada tombol sederhana, stop, rekam, ada indoor itu hanya tanda matahari dan lampu, itu aja, nggak ada. Simpel sekali, ya saya coba untuk praktekkan. Saya ngumpulkan anak-anak kecil, itu saya ambil gambarnya, seneng nggak? Seneng semua gitu. Terus saya juga ngajari kakak saya, ponakan saya, pusing semua karena saya ngajarinya dengan mata kiri, ternyata keliru, harus mata kanan. Dengan mata kanan bisa jalan bertiga, bisa semua. Belajar 3 bulan itu kita langsung mendirikan Andi Video Shooting yang saya dirikan tahun 85. Tepatnya itu tanggal 19 April. Lewat itu saya juga promosinya terus face to face atau lewat surat kabar atau zaman sekarang lewat kuliner, itu semua lakukan. Sampai sudah itu kelas bawah, saya akan mengejar kelas atas. Saya harus standar dengan gudang garam, jarum itu saya mendirikan baliho. Karena itu kenangan saya sebelum mendirikan baliho, saya meliput Paus Paulus Yohanes II di Pangkalan Depok. Nah itu kenangan yang baik. Saya terus ini membawa rezeki lagi. Pikiran saya itu mau rezeki terus. Itu baliho. Nah, baliho baru. Semua pria di Jogja kaget loh, kok Andi Video ini Andi. Padahal di lapangan kakak saya yang saya turunkan. Yang namanya Andi itu kakak saya. Karena saya masih kerja di bank, kan nggak bisa pulangnya malam-malam. Nah setelah saya baliho muncul, saya dikit-dikit ada mengenakan dia, itu memang dibantu kakak saya. Jadi orang lebih percaya lagi. Terus jalan seperti itu. Jadi orang lebih percaya baliho. Kenapa? Karena itu simbol baliho itu Anda telepon, Andi datang. Makanya saya tekan lagi, billboard itu gambar saya. Kenapa? Billboard gambar saya, bukan artis yang lain. Karena itu yang bertanggung jawab. Apa tanggung jawab ya? Anda telepon, Andi datang. Enggak, tim saya enggak. Anda telepon, Andi datang. Itu kuncinya. Ada apa berani gitu usaha, dikomplain terus datang, saya berani. Nah itu yang membuat harga saya tetap stabil dan nama saya nggak cacat. Dan orang penasaran ingin tahu seperti apa Andi itu. Ya seperti ini, Andi itu apa adanya seperti ini, nggak ada yang lain. Yang penting saya punya nama di Jogja. Karena satu-satunya di Jogja dulu adanya hanya Duta. Aku harus sama namaku dengan Duta Arta Andis, setara dengan itu nama saya. Karena kalau orang telepon itu selalu manggil saya Koh.
Oh, wah ini jadi orang pribumi nggak diakui usaha visual, karena usaha visual ini kan kebanyakan non pribumi. Pribumi baru saya toh waktu. Ya, saya umur 25 waktu usaha itu. Ya, saya kerja di bank 14 tahun, Mas. Karena kewalahan ya, orderannya banyak, di bank juga malam loh. Saya harus pilih salah satu. Inginnya dua-duanya, kerja sama dua-duanya dapat income yang lumayan ya. Gitu. Tapi ya bank pulangnya jam 9 malam, jam Sabtu masih masuk loh waktu itu. Sekarang kan libur ya sekarang. Itu masuk. Padahal siraman itu sore jam 3, jam 4. Saya masih kerja. Gaji saya itu 1/5 dari penghasilan syuting. Besar sekali, happy sekali ya. Waktu itu 5 kali gajinya bank. Yang penting kita tuh usaha itu kejujuran. Tidak boleh angkuh, kejujuran apa adanya. Supaya pemesan itu percaya betul, Kak. Saya nggak main-main, nggak fiktif, nggak beda-bedakan antara orang yang mampu dan tidak. Tapi kita terbuka. Karena jam terbang saya sudah lama dan sejak awal memang saya tuh senangnya keterbukaan, kejujuran itu mudah untuk melangkah ke depan. Saya waktu SMK, waktu itu akuntansi. Karena SMK waktu itu masih semia. Memang saya sering berkumpul dengan arena berdrama-drama di Jogja. Di DIY ada festival drama-drama di, tapi yang ngambil gambar nggak ada, hanya foto aja. Itu yang ada hanya TVRI aja. Saya kumpul dengan bintang-bintang teater di Jogja. Saya terus mengamati. Setelah syuting oleh orang TVRI yang pasti pakai roll gini, dicuci dan nunggu, setelah itu pada penasaran semua untuk melihat hasilnya. Itu kan nggak praktis gitu loh. Setelah berjalan kalau besok ada alat yang praktis, saya akan beli gitu. Ini pada saat ini kan saya masih sekolah, besok pasti saya beli gitu. Kekuatan bisnis saya lebih tambah kuat untuk tetap saya usahakan. Biarpun teman-teman saya di bank itu sama-sama dapat uang, dia beli perumahan, saya enggak. Tapi saya juga diejek oleh teman saya, untuk apa Andi? Saya hanya jawabnya untuk dolanan, untuk mainan udah aja. Supaya mainan hal-hal seperti itu kan mahal tuh, alat nggak pakai nanti rusak dah gimana, ya itu resiko namanya alat. Ya sudah, tambah kuat lagi saya itu, dan itu menjanjikan gitu loh. Itu saya proyek pertama itu meliput waktu itu upacara Hansip di Kridosono yang dipimpin itu Pakualam 8. Kedua meliput Masjid Farijan M. Noto di Pakualaman. Itu juga dismek oleh Paduka Pakualam 8. Hanya sekedar yang punya alat waktu itu siang hari, jadi tidak perlu tata lampu. Saya hanya sekedar modal kamera saja. Waktu itu harganya ya sekarang dinilai khususnya sekitar 12 jutaan. Kalau itu waktu itu 1.150.000. Waktu itu ada iklan baris kecil. Ya iklan kecil ya, dan kartu nama. Kan dulu banyak rental toko itu menyewakan ya kaset video itu. Saya ada yang nyewa, tak kasih kartu nama. Ada yang dari situ, ada juga dari iklan kecil. Soalnya itu banjir sampai saya kewalahan, ya itu nolak. Tapi saya nggak punya tenaga ahli lagi, masih terbatas. Kan mendidik sulit waktu itu. Nah, kalau malam hari bingung lagi. Lampunya buatnya besar waktu itu gitu. Minimal 1.000 watt waktu itu ya. Saya juga nggak punya genset ya kan mahal di sewa genset itu sulit sekali kan. Saya bawa genset ya nggak boleh, atau di Losron tambah uang, tak kasih uang ya nggak boleh, nggak mau resiko gitu. Waktu itu ini pada putus sekali. Ya akhirnya saya nabung pelan-pelan punya genset gitu. Ya kan perjuangannya pahit itu ya. Kalau saat ini sekarang kalau nyeting semua HP pasti bagus hasilnya. Karena saya pakai minimal 20.000 watt, baik Blundi 4, baik Red semuanya. Dia konsumen tidak akan lihat kamera saya. Saya bisa pakai kamera foto 300D, 350D, 400D, nggak akan lihat.
Tapi salin saya harus bagus, red yang merah-merah semua, tapi bodinya ya orang kan ya, tapi lihat glamornya dulu, karena orang Jogja senang glamor Mas, senang mewah dulu. Tapi zaman sekarang enggak, saya melihat anak muda enggak gitu, ISO tinggi, saya seadanya, udah pokoknya instan. Dan itu enggak apa-apa, enggak masalah, yang bagus karena anggarannya juga simpel. Kamera itu tiap 2 tahun waktu itu ya muncul ya. Waktu itu Betamax, muncul lagi analog Mas kan, VHS, muncul lagi kamera super VHS. Ya saya ikuti. Wah enak komputer ternyata kerjanya daripada analog. Semua tinggal masukkan di capture udah. Wah enak, wah zaman dulu saya nggak enak sekali ya. Tapi ya memang harus dijalani karena saat itu adanya itu alat. Mixer tuh ada, mixer itu tahun 90-an ya baru ada. Itu baru 2 channel, hanya 2 kamera, nggak bisa multi kamera. Padahal syuting itu multi kamera akan lebih sempurna hasilnya. Dulunya ya berat, tapi apa aja lah, udah terbiasa perubahan itu, terus ya kita ikuti aja perkembangan digital. Dulu sebelum tahun 90 ya, hampir 6 Mas. Dan pagi sore itu gedung saya yang nguasain. Pamungkas, gitu, gedung wanita, APMD. Nah, saya baginya kan 16 orang kan senior junior gabung gitu. Nah sekarang kan praktis, dulu sampai 6 Mas. Tapi kalau sekarang sudah beda. Saya hanya maksimal 2. Saya capek sekali Mas. Ngeditnya nanti kok nggak cepat-cepat selesai, padahal kita ngedit harus perfect, harus sempurna. Bapak enak ngeditnya sekarang enak. Nanti ada maker, ada checker, ada approval. Jadi nggak mungkin lolos kecolongan ke konsumen. Approvalnya saya, ada checker sendiri yang staff saya, asisten saya checker, makernya kru saya. Itu seperti sistem di bank. Di bank itu ada maker, checker, approval. Saya terapkan di video syuting saya. Karya seni itu tidak ada nilainya, tidak bisa dibandingkan. Beda dengan makanan, enak atau tidak, kalau ini dilihat nyaman atau tidak. Seni itu sulit Mas, tidak semua punya seni. Makanya kalau saya nyuting pasti multi kamera. Kamu bagian medium shot, kamu bagian LS, kamu bagian CU, kita kombinasi dalam editing sehingga hasilnya sempurna. Jadi pembagian tugas itu ada. Nggak tahu anak remaja sekarang gitu pun enggak. Saya yakin tidak. Terus gini aja udah laku karena anggarannya segitu. Anggarannya tipis gitu loh. Saya nggak mau anggaran tipis Mas. Karena apa? Pria yang dipercaya itu dompetnya yang tebal Mas. Bukan ganteng atau apa, itu tebal. Dompet tebal. Waktu itu resign ya dari bank 94, terus 95 itu ada pembukaan di ISI ya, ada fakultas baru. ISI itu perguruan tinggi negeri, nggak membatasi umur. Nah saya ingin kuliah, balas dendam gitu ya. Jogja itu yang dihargai embel-embelnya gitu. Padahal kalau saya sebenarnya nggak mantap ya. Embel-embelnya hanya formalitas, tapi ternyata untuk SMK itu butuh embel-embel. Dulu nggak berpikir kalau ada SMK buka gitu ya. Saya pikir saya sekolah gitu, hanya sekolah. Tentang ya kuliah gitu, gurunya kalau kenal sama saya. Gurunya, dosen-dosennya kenal sama saya. Gimana kok kamu kuliah itu apa, kan udah punya sana? Ya saya ingin kenal aja, punya banyak teman. Usia 35 usia ya kenal, banyak kenal gitu loh. Kerja itu kan juga boring loh. Karena ada ya asisten kan, saya juga bisa kesempatan untuk kuliah loh. Bisa dibantu yang syuting tak lepas bisa. Ya itu pagi kuliah di ISI, sore malamnya saya kuliah di UTY. Jadi nggak pernah di rumah saya. Ya tuh, akuntansi sesuai sekolah saya di SMK itu akuntansi. Lulus dua-duanya, ini untuk meyakinkan orang Jogja, saya sekolah lagi di MMTC. Pokoknya sampai konsumen ini jangan sampai nggak bisa
saya harus bisa jawab lah kepada konsumen itu kalau mau tanya apapun gitu. Apalagi setelah lulus lebih percaya diri. Saya tuh mendidik anak-anak SMK itu sejak tahun 2003, waktu berdirinya di SMK Pengasih Kulon Progo, dan saya juga membuat profilnya sekolahan itu untuk multimedia. Nah, praktek tuh ajari kayak dasar-dasarnya dulu di lapangan, juga saya dampingi dulu. Setelah itu saya lepas, saya syuting selama itu, nanti kita cek, loh ini kelebihan kamu di sini. Dan saya kalau anak itu bisa begitu, saya senang, bangga karena berkembang sekolah itu. Nah, berharap semua ingin TK di Andis, jadi lebih senang lah saya. Tapi saya ingin saya itu dia jadi pendidik. Kita kalau lulus sekolah kuliah lagi, pendidik kembali ke sekolah itu untuk melanjutkan dari guru di bidang multimedia. Tapi kebanyakan senang passionnya nggak di situ. Bu, Pak, tinggal gini dikasih ya. Tapi kalau enggak kan kita harus berpikir gimana saya hidup tidak hanya gini. Saya malu ya gini terus tuh. Cari uang itu harus tidak banyak santainya, tapi harus banyak actionnya. Saya menyarankan anak muda sekarang itu kalau usaha jangan setengah-setengah. Dia itu hanya ikut tren aja. Tren saat ini usaha, nanti ganti. Tapi setelah itu ada pengembangan lagi, nggak bisa ngikuti. Itu namanya setengah-setengah. Harus banyak belajar terus karena muda. Anak muda sekarang males baca. Kalau mau usaha itu harus melihat karya orang lain dan membaca buku-buku orang lain juga. Dan komunikasi dengan senior-seniornya. Harus berani. Karena anak remaja kurang percaya diri. Ya itu wajar, tapi jangan kebablasan. Memang uang itu nggak juga mati, tapi untuk jalan hidup supaya lebih percaya diri. Pengembangan yang akan saya langkah lagi untuk pendidikan dulu. Pendidikan saya baru bisa DIY. Saya akan melangkah ke Purworejo, Magelang, Solo misalnya gitu ya. Area dekat langkah selanjutnya untuk pendidikan. Biar ilmu saya lebih diakui. Harapan saya di Swiss tetap jaya, tetap maju, tetap sukses, dan tidak terkalahkan oleh anak muda sekarang. Generasi saya terusnya, Andis tetap jaya dan sukses, dan diinginkan oleh konsumen. Dan nama itu melekat di kota Jogja. Slogan Anda telepon, Andi datang. Dan itu ada penggantinya nanti, yang saya percaya dan akan diyakini 100% juga kepada konsumen. Itu kuncinya. Bersama bermetamorfosa.